Welcome to Intechno Live and enjoy. Perusahaan kendaraan terus berinovasi untuk menciptakan desain kendaraan terbaru yang mengikuti perkembangan zaman, baik dari sisi desain ataupun teknologi. Dan kendaraan dengan konsep tertentu yang digadangkan menjadi mobil masa depan memiliki desain futuristik yang mungkin belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Nah, media dunia memprediksi teknologi kendaraan yang menjadi tren tahun 2040 akan semakin mewah dan dibekali dengan teknologi canggih, seperti auto drive, dan ini sudah mulai ada beberapa di mobil keluaran terbaru saat ini. Terus ada juga kunci dengan sensor sidik jari, jendela layar sentuh, hingga kabin pintar dengan asisten virtual dan lain-lain. Kemudian ada sebuah studi dari BNEF yang mencoba memprediksi jenis kendaraan tahun 2040 mendatang. Dan penelitian itu mengungkapkan pada tahun itu setengah dari total pasar otomotif dunia akan didominasi oleh kendaraan listrik, termasuk kendaraan umum seperti taksi, bus, dan lainnya. Bahkan BMW Group akan berinvestasi sebesar 30 miliar euro atau sekitar 513 triliun hingga 2025 untuk membiayai penelitian dan pengembangan inovasi bisnis masa depan kendaraan. Nah, salah satu pendorong terbesar berkembangnya pasar kendaraan listrik dunia adalah untuk mengurangi dampak pemanasan global. Banyak negara-negara di dunia melakukan upaya ambisius untuk memerangi perubahan iklim dan berupaya menjaga kenaikan suhu global tidak lebih dari 2 derajat Celcius selama abad ini. Dan berbagai langkah pun dilakukan demi mencapai tujuan tersebut, dan salah satunya dengan mengurangi penggunaan kendaraan diesel dan juga bensin. Nah, berbagai langkah pun dilakukan demi mencapai tujuan tersebut. Salah satunya dengan mengurangi penggunaan kendaraan diesel dan juga bensin. Dan di video ini Intechno Live akan memberikan daftar kendaraan masa depan yang masih dikembangkan oleh beberapa perusahaan hingga saat ini, dan ini dia videonya. Like, comment, and subscribe. Yang pertama ada Terrafugia TFX. Oke, Terrafugia TFX adalah kendaraan yang tidak tergantung oleh jalanan dan juga landasan pacu, karena TFX mampu lepas landas tegak lurus. Nah, teknologi ini dirancang oleh perusahaan Terrafugia asal Boston, Amerika Serikat. Kecanggihan dari mobil ini yaitu diklaim dapat terbang bahkan di tengah cuaca yang ekstrim seperti badai hujan. Nah, mobil TFX ini cocok digunakan pada lingkungan kota yang sempit dan penuh dengan kemacetan, sebab mobil terbang ini diperkirakan dapat melakukan take off dan juga landing secara vertikal. Oh ya, mobil terbang TFX ini sudah didemokan, dan dalam video tersebut mobil ini nantinya tidak butuh jalur seperti pesawat biasanya. Dalam video itu juga ditampilkan mobil terbang TFX ini melayang dengan mengandalkan sayap hybrid. Dan tidak perlu khawatir TFX akan memakan banyak tempat untuk di garasi, dikarenakan bila sayapnya ditekuk, kendaraan ini akan muat di dalam garasi yang berukuran satu mobil. Sedangkan tenaga yang digunakan untuk mengoperasikan kendaraan ini yaitu adalah tenaga listrik yang digabungkan dengan mesin berkekuatan 300 brake horsepower yang berbahan bakar bensin. Mobil yang mempunyai kemampuan terbang ini berfokus pada sektor angkatan super cepat yang tetap mengutamakan keselamatan, kesederhanaan, dan kemudahan transportasi pribadi, di mana tidak butuh waktu yang lama untuk pengemudi mempelajari semuanya. Nah, mengontrol mobil ini di udara sama saja seperti memegang setir mobil biasa, dan juga kerja terbang TFX ini dikendalikan oleh otonomous selama perjalanan. Artinya tidak perlu menjadi pilot agar bisa menerbangkan kendaraan ini dan tidak membutuhkan izin dari otoritas penerbangan. Terrafugia TFX dibuat untuk kapasitas 4 orang dan diklaim dapat menempuh jarak tempuh hingga 800 km dengan kecepatan jelajah hingga 321 km per jam, di mana artinya kita hanya memerlukan waktu di bawah 3 jam untuk bepergian dari Jakarta ke Surabaya dengan sekali jalan. Dan mobil ini secara otomatis dapat menghindari pemakaian lalu lintas udara lain. Contohnya adalah cuaca yang buruk, wilayah udara terbatas, dan lain-lain. Terrafugia sendiri mengatakan bahwa untuk bisa mewujudkan mobil pesawat ini membutuhkan waktu yang cukup panjang, yaitu 8 hingga 12 tahun mendatang. Artinya, kendaraan ini belum bisa digunakan untuk sekarang ini dan akan tersedia pada pertengahan dekade mendatang. Ditambah lagi dengan belum jelasnya harga yang harus dibayarkan untuk mendapatkan TFX. Tetapi, Terrafugia memperkirakan harga kendaraan ini bisa jadi setara dengan mobil paling mewah pada saat ini. Apalagi jika permintaan kendaraan ini mengalami peningkatan, pasti bahan-bahan baru dan proses manufaktur akan semakin dikembangkan sehingga harga dapat ditekan. Walaupun memang secara desain tampilan mobil terbang ini belum semewah dan juga semodis tampilan mobil mewah saat ini. Karena untuk versi mobil terbang yang akan muncul pada 10 tahun mendatang, desain ini dibuat lebih simpel dan juga minimalis. Masalah lainnya yaitu adalah tentang keselamatan dan juga undang-undang. Kedua hal tersebut memainkan peran secara signifikan dalam upaya pembuatan mobil terbang. Yang kedua ada mobil terbang Ehang 216. Mungkin kendaraan masa depan yang dalam waktu dekat ini akan muncul di Indonesia adalah Ehang 216. Ehang 216 merupakan kendaraan udara otonom berpenumpang. Motor penggeraknya menggunakan teknologi listrik dan diproduksi oleh Guangzhou Ehang Intelligent Technology. Secara kasat mata, desain Ehang 216 seperti drone raksasa yang bisa mengangkut 2 penumpang.
Untuk spesifikasi, Ehang 216 memiliki 16 baling-baling dan 8 lengan yang dapat dilipat. Fungsinya untuk menghemat area parkir dan hanya butuh area 5 meter persegi. Sedangkan untuk dimensinya memiliki 1,77 meter dan lebar 5,61 meter. Kendaraan ini diklaim sanggup membawa beban maksimum 220 kg. Dan untuk terbang, Ehang 216 menggunakan saluran transmisi nirkabel 4G dan juga 5G sebagai kanal komunikasi dengan pusat komando dan kendali. Kamu sebagai penumpang bisa duduk dan juga menikmati perjalanan tanpa perlu mengontrol atau mengoperasikan pesawat. Nah, rute penerbangan pun akan disurvei dahulu untuk mengatur rencana penerbangan terbaik. Ehang 216 diklaim mampu terbang dengan kecepatan maksimal 130 km per jam dengan ketinggian 3000 meter dan jarak penerbangan mencapai 35 km dalam 21 menit. Dan mengutip pernyataan pendiri Ehang yaitu adalah Hua Zihu, di situs resmi Ehang ia mengklaim taksi terbang Ehang sudah diuji di puluhan kota di 8 negara. Beberapa negara yang sudah menguji coba taksi terbang ini antara lain Cina, Amerika Serikat, Korea Selatan, Austria, Belanda, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Di negara asalnya Cina, taksi terbang Ehang sudah diresmikan digunakan untuk transportasi wisata. Dan info terakhir untuk Indonesia sendiri, sampai sekarang belum ada kabar lebih lanjut lagi kapan akan resmi beroperasi karena masih harus mengurus izin dan juga regulasi. Yang ketiga ada motor masa depan yaitu adalah BMW Motorrad Vision Next 100. Kepala desain BMW Motorrad Edgar Hendrit mengatakan bahwa motor ini ditunjukkan untuk pasar sekitar 30 tahun ke depan. Dan beragam fitur masa depan hadir di motor ini. Contohnya adalah Vision Next 100 dilengkapi dengan kacamata pintar. Nah, kacamata pintar tersebut dapat memetakan kondisi jalanan, visual jalanan hingga menampilkan GPS atau Global Positioning System. Vision Next 100 juga mempunyai sumber penggerak bebas emisi dengan sistem asisten pengendara yang berbasis sensor kamera dan self balancing system yang memungkinkan motor ini untuk tetap stabil baik saat berkendara ataupun ketika berhenti. Selain itu, self balancing juga membuat motor ini tidak dapat jatuh serta tidak lagi membutuhkan standar sebagai penyangganya. Sampai sekarang belum diketahui harga untuk motor canggih ini dan kapan akan dirilisnya. Kita tunggu aja kelanjutan dari motor ini. Yang keempat ada Apple Car. Baru-baru ini kabar menarik datang dari brand Apple. Perusahaan teknologi Apple dikabarkan sedang membuat sebuah mobil canggih. Apple sempat mengungkapkan komitmennya untuk mulai memperkenalkan produk mobil pada 2024. Namun beragam pertimbangan membuat perusahaan Amerika itu melakukan penundaan rencana itu. Dan dikutip dari Drive pada Kamis 15 Desember 2022, Apple melakukan banyak ubahan desain pada produk mobil listrik pertamanya. Hal itu pun membuat peluncuran baru bisa dilakukan pada 2026. Nah, ubahan desain itu terjadi karena awalnya Apple Car ingin menghadirkan mobil full otonom. Alhasil, Apple telah menyiapkan desain mobil yang tak memerlukan lingkar kemudi dan juga pedal. Tapi sayangnya sistem itu masih belum bisa diakomodasi oleh sistem kendali otonom yang ada saat ini. Apple pun menunda untuk menghadirkan teknologi sistem kendali otonom level 5. Dan sebagai tahap awal, Apple akhirnya memutuskan untuk mengawali kiprahnya dalam industri otomotif lewat kendaraan dengan sistem kendali otonom level 2. Tentunya hal ini terlihat lebih realistis karena saat ini telah banyak kendaraan yang menggunakan sistem tersebut untuk menghadirkan kendaraan yang praktis dan juga tetap aman. Dengan hal ini maka nantinya produk Apple Car akan dilengkapi dengan setir dan juga pedal. Hal itulah yang membuat Apple harus melakukan banyak ubahan desain dan juga teknologi sehingga peluncurannya harus mengalami penundaan. Jadi mari kita tunggu debut Apple dalam industri otomotif karena kami yakin kamu juga pasti penasaran dengan produk dari mereka. Yang kelima ada Toyota Concept i. Toyota dalam pameran Tokyo Motor Show edisi ke-45 coba menggambarkan versi mereka dalam urusan mobil masa depan. Menurut jenama Jepang tersebut, mobil yang akan digunakan di masa mendatang dibekali dengan kemampuan berinteraksi dengan pengendara. Dan kemampuan itu tak terlepas dari dibenamkannya teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau biasa kita sebut AI. Nah, konsep i ini akan menjadi perwujudan mobil masa depan versi Toyota. Toyota Concept i sendiri dituangkan dalam 3 versi, yaitu adalah Concept i dalam bentuk sedan, Concept i Ride, dan juga Concept i Walk. Toyota Concept i ini secara umum memiliki desain eksterior dan juga interior yang sangat futuristik. Selain bentuknya yang berbeda, dia memiliki sebuah kemampuan yang disebut sebagai agen, yang mampu memahami emosi sang pengendara. Yang artinya sistem kecerdasan buatan yang diaplikasikan pada Toyota Concept i bisa mendeteksi tingkat emosi sang pengguna. Contohnya adalah bila sedang sedih, sistem akan memberikan akses kepada konten hiburan yang disukai oleh pengendara. Lebih dari itu, Toyota Concept i ini juga dibekali dengan sistem kemudi autonomous yang dikombinasikan dengan sistem keselamatan yang mumpuni. Dan di mobil ini akan menggunakan 3 inti teknologi, yaitu Dynamic Radar Cruise Control atau DRCC, Lane Trace Control atau LTC, dan Predictive and Interactive Human Machine Interface atau HMI.